Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya langsung masak ya. Nah, hari ini saya lagi persiapan untuk pesanan nasi kotak besok sebanyak 100 nasi kotak. Karena di dapur saya peralatannya terbatas dan juga kompor yang saya punya cuma satu dengan 2 tungku ya teman-teman, supaya besok nggak keteteran dan nggak begitu ribet. Jadi hari ini saya siapkan beberapa hal yang bisa saya siapkan. Nah, untuk menunya insya Allah ini saya siapkan untuk semur ayam, kemudian ada telur sambal lado, dan juga oseng teri daun singkong ya teman-teman. Untuk pertama saya sudah siapkan untuk bumbu semurnya. Di sini saya pakai 300 gram untuk bawang putih, kemudian 350 gram untuk bawang merah. Di sini juga ada 50 gram kemiri dan lanjut ini saya tumis sampai sedikit kering ya teman-teman. Kemudian untuk menghemat waktu di tungku sebelah saya sudah siapkan wajan dan saya tuangkan untuk bumbu telur balado. Nah, untuk bumbunya karena saya ngeblendnya tadi pakai air ya teman-teman, jadi ini saya tunggu dulu sampai airnya menyusut ya, baru setelah itu ditambahkan minyak goreng. Oke, lanjut ini saya beralih ke bumbu semurnya. Karena sudah sedikit kering saya tambahkan 4 serai geprek, kemudian ada daun salam, laos yang sudah digeprek sekitar 4 cm, kemudian ada daun jeruk ya teman-teman. Nah, ini saya aduk-aduk, saya tumis lagi sampai bumbunya benar-benar kering. Untuk bumbu semur, saya di sini tidak menambahkan banyak minyak karena nanti di ayamnya ngeluarkan minyak juga ya teman-teman. Jadi supaya minyaknya nggak terlalu banyak, untuk di bumbunya saya cukupkan sedikit saja. Untuk bumbu telur baladonya, saya menggunakan 300 gram bawang putih, 350 gram bawang merah, 1/4 kg tomat, kemudian 1 ons lombok merah, dan 1 ons lombok keriting, 30 gram untuk kemiri. Untuk bumbu baladonya sudah mulai menyusut airnya ya teman-teman, jadi ini saya tambahkan minyak secara bertahap, jadi nanti kalau kurang tinggal ditambah lagi, jangan sampai bumbunya terlalu banyak minyak ya. Nah, tadi pagi saya sudah beli ayam ya teman-teman, jadi teman-teman kalau nonton video saya yang sebelumnya, ayam itu baru saya beli tadi pagi setelah subuh sebanyak 10 kilo dan 1 kilonya saya potong sebanyak 10 potong. Oke, selanjutnya untuk bumbu baladonya di sini saya tambahkan godong salam dan juga godong jeruk ya teman-teman. Kemudian ini saya lanjut untuk menumis sampai bumbu benar-benar kering dan wangi. Nah, setelah warna bumbu menjadi gelap, ini sudah tandanya bumbu sudah kering ya teman-teman. Kemudian dari aromanya juga sudah mulai wangi, kita bisa matikan kompornya. Nah, lanjut di sebelah untuk bumbu baladonya, ini saya lanjutkan untuk menumis ya. Nah, ini dia tampaknya setelah bumbu balado mengering ya teman-teman. Nah, ini sudah siap ya, nanti tinggal disimpan aja ya teman-teman, jadi besok langsung diolah. Untuk saat ini bumbunya sudah siap. Kemudian selanjutnya di sini saya juga nyiapkan bumbu untuk sayur ya teman-teman. Jadi saya iris-iris untuk bawang putih, kemudian ada bawang merah juga dan juga cabai keriting. Ini saya tambahkan beberapa cabai rawit juga, hanya beberapa aja ya teman-teman supaya ada pedes-pedesnya kerasa gitu. Jadi semuanya saya iris-iris, nanti saya simpan dulu di kulkas, kemudian besok tinggal dipakai aja gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, saya pisah untuk irisan bawang merahnya ya teman-teman. Selanjutnya malam ini juga saya didihkan untuk telur ya. Di sini saya rebus telur, kemudian setelah telur matang ini lanjut mau saya goreng ya teman-teman. Nah, semuanya tadi saya skip ya supaya nggak terlalu lama. Lanjut ini saya goreng. Untuk telur di sini saya gunakan sebanyak 7 kilo ya teman-teman. Jadi sekitar 105 ya. Tadi 3 biji saya masukkan kulkas supaya nggak terlalu banyak. Untuk 5 bijinya nanti bisa kami gunakan untuk lauk besok ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah selesai untuk
untuk telurnya, ini semuanya saya goreng sebanyak 105 malam ini. Jadi besok tinggal diolah aja. Nah, ini telurnya sudah selesai ya teman-teman. Oke, cukup malam ini saya selesaikan. Ini sekitar jam 11 saya istirahat ya. Selanjutnya sebelum subuh saya sudah siapkan air untuk saya didihkan. Kemudian saya masukkan 4 serai yang sudah digeprek. Kemudian di sini juga ada godong salam. Saya aduk-aduk dulu supaya nyemplung ya semuanya. Kemudian ini saya didihkan. Di tungku sebelah saya naikkan untuk bumbu telur baladonya. Nah, di sini saya tambahkan 2 bungkus penyedap ya teman-teman. Saya menggunakan Royco. Kemudian juga saya tambahkan 1 sendok makan garam. Diaduk-aduk sampai semuanya merata, kemudian saya tambahkan sedikit air. Nah, saat ini juga saya sudah merendam ayam ya teman-teman yang baru aja keluar dari freezer. Jadi nanti ayamnya mau lanjut dimasak juga. Selanjutnya untuk bumbu baladonya saya tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kemudian ini saya ratakan terlebih dahulu dan saya masukkan untuk telur rebusnya yang sudah digoreng tadi malam. Selanjutnya ini tinggal dimasak sampai airnya menyusut ya teman-teman. Jadi bumbunya itu benar-benar kental. Nah, setelah itu jangan lupa untuk tes rasa, pastikan semua sudah pas ya. Baru setelah itu tinggal ditiriskan ya teman-teman. Nah, untuk ayamnya ini sudah saya masukkan ke dalam panci ya teman-teman. Jadi supaya amisnya berkurang, saya didihkan dulu beserta rempah-rempah yang sudah masuk. Ini sebentar aja ya, karena memang hanya untuk menghilangkan amisnya aja teman-teman. Setelah itu tinggal ditiriskan. Untuk ayam ini saya didihkan sebanyak 2 kali. Oke, setelah itu pancinya saya bersihkan, saya cuci dulu, baru setelah itu saya gunakan untuk masak nasi ya teman-teman. Nah, ini dia untuk baladonya sudah siap, ini tinggal ditiriskan aja. Nah, untuk bumbunya ini saya pisah ya teman-teman. Jadi bumbunya saya wadahkan di tempat lain supaya nanti lebih mudah saat packing. Nah, setelah itu ganti dengan wajan yang lain ya teman-teman. Ini tuh bumbu untuk semur ayam. Saya tambahkan 2 bungkus untuk Royco. Kemudian di sini saya tambahkan 1 sendok makan garam ya. Kemudian tinggal diaduk-aduk aja. Setelah itu ini mau saya bagi untuk 3 ya teman-teman, untuk 3 kali masak karena memang wajannya besarnya segitu ya, supaya lebih mudah saya ngaduk-ngaduknya, supaya ayamnya juga nggak hancur ya teman-teman. Jadi ini saya bagi menjadi 3 kali masak. Nah, setelah bumbu tercampur merata, ini saya angkat dan saya ganti dengan wajan yang baru ya teman-teman. Ini tadi wajan yang saya gunakan untuk masak telur balado sudah saya cuci bersih. Saya bagi untuk menjadi 3 bagian untuk bumbu semurnya. Kemudian ini saya masukkan ayamnya sebanyak 35 potong ya teman-teman. Nah, total yang saya gunakan itu untuk ayamnya sebanyak 102 potong teman-teman. Jadi 100 untuk pesanan nasi kotak, 2 potongnya untuk menu kami hari ini gitu ya. Jadi kami sekalian titip masak gitu teman-teman. Nah, ini selanjutnya saya tambahkan kecap. Nanti disesuaikan aja sesuai dengan warnanya. Kalau warnanya sudah cantik ya teman-teman, dicukupkan aja. Tapi kalau masih kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi kecapnya begitu. Ini selanjutnya saya aduk-aduk semuanya dan kemudian saya tambahkan sedikit air, sedikit saja ya, karena nanti di ayamnya juga mengeluarkan air gitu teman-teman. Nah, untuk nasinya yang diaron ini sudah selesai ya teman-teman. Lanjut, saya sudah naikkan dandang dan tunggu sampai air mendidih, baru setelah itu masukkan nasi yang sudah diaron tadi. Nah, ini selanjutnya saya tanak sampai nasi matang ya. Ini tuh saya tunggu sekitar 40 menitan teman-teman. Untuk sekali nanak nasi kapasitasnya hanya 2 kilo ya teman-teman. Jadi ini saya nanak untuk beberapa kali nanak.
Alhamdulillah untuk ayam semurnya sudah matang ya teman-teman. Ini warnanya sudah cantik banget dan kuahnya juga sudah menyusut ya. Selanjutnya ini mau saya tiriskan. Nah, untuk niriskannya, untuk bumbunya nanti saya pisah ya teman-teman di wadah yang berbeda, karena nanti saat packing bumbunya itu disiramkan di atas ayamnya gitu ya. Kalau semuanya ditumpuk otomatis untuk bumbunya ada di paling bawah, jadi nanti agak susah untuk ngambil bumbunya. Jadi ini saya pisah di wadah yang berbeda. Oke, selanjutnya ini saya lanjutkan untuk masak semur ayamnya. Ini semur ayam yang kedua ya. Nanti saya lanjutkan juga untuk semur ayam yang ketiga ya teman-teman, sampai semuanya selesai. Sampai di sini mohon maaf sebesar-besarnya, sebagian video hilang ya teman-teman. Jadi saya masak-masaknya hanya sampai di sini. Sudah saya usahakan untuk memulihkan video, tapi ternyata hanya berhasil untuk menjadi foto-foto seperti ini. Nah, untuk nasi alhamdulillah sudah matang. Untuk nasi saya dibantu juga dengan nanak nasi menggunakan rice cooker. Selanjutnya di sini saya didihkan untuk sayur daun singkongnya. Sebelumnya untuk air mendidihnya saya tambahkan sedikit garam. Kemudian saya masak selama 10 menit tanpa ditutup pancinya ya teman-teman, supaya warnanya tetap hijau. Kemudian setelah itu saya tiriskan dan saya rendam dengan air bersuhu ruang sampai panasnya berkurang ya, untuk menghentikan proses pemasakan di daun singkongnya. Selanjutnya tinggal ditiriskan kemudian diiris-iris kecil-kecil. Di sini saya sudah siapkan untuk minyak gorengnya. Setelah itu saya tumis 250 gram bawang merah, 200 gram bawang putih, 50 gram cabai keriting, kemudian 10 biji cabai rawit, dan kemudian godong salam. Setelah semua kering dan wangi, saya tambahkan ikan teri kering yang sudah saya rendam sebanyak 1 ons untuk 100 nasi kotak. Kemudian selanjutnya ini saya tumis kembali sampai ikan sedikit kecoklatannya teman-teman. Nah, setelah warnanya agak kecoklatan, baru saya tambah untuk sayurnya. Nah, untuk sayur pun saya masak sebanyak 2 kali ya. Jadi untuk bumbu saya bagi menjadi 2, baru setelah itu saya masak lagi di tahapan kedua. Selanjutnya proses penataan, kemudian ini sudah saya kemas di nasi kotaknya. Lengkap ya teman-teman, di dalam sudah ada air mineral merek Rejo, kemudian juga sesuai permintaan. Di sini saya masukkan tas plastik ya, 1 lembar, kemudian lengkap juga dengan sendok plastiknya. Nah, selesai untuk packing, ini lanjut saya masukkan ke dalam plastik yang berukuran besar. Ini sekali masuk kira-kira sekitar 15 nasi kotak ya teman-teman. Selanjutnya ini kami mulai mendistribusikan nasi kotaknya sesuai dengan tujuan beliau untuk dibagikan kepada para pedagang asongan, tukang beca, tukang parkir kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini tempat pemberhentian bis, cuman karena kami tidak bisa untuk parkir mobil dalam waktu yang lama, jadi saya dropkan 30 nasi kotak, kemudian saya titipkan kepada tukang beca untuk dibagi-bagikan ke rekan-rekannya yang lain. Sedangkan untuk 70 nasi kotak lainnya kami bagikan sendiri ya teman-teman. Nah, videonya ini hanya ngambil di dalam mobil karena memang kami ngerasa kurang nyaman kalau berbagi sambil pegang HP ya. Jadi kami bagi tugas, kalau abang yang turun saya yang ngambil video, kalau saya yang berbagi abang yang mengambil video, seperti itu. Nah, nasi kotak ini pesanan 100 nasi kotak ini merupakan pesanan dari Australia, pesanan yang kedua untuk dibagikan kepada warga Jombang. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga sehat selalu ya, rezekinya berlipat ganda, amin Allahumma amin. Terima kasih Australia yang jauh di sana. Kemudian beliau juga mendapatkan banyak doa dari semua orang yang menerima kebaikan beliau. Saya tiada henti mengaminkan ya teman-teman, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat, bahagia, selamat sentosa sekeluarga, amin Allahumma amin. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas videonya yang banyak hilang ya, karena ini keteledoran saya sendiri, jadi videonya kurang menarik di pertengahannya teman-teman, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga tetap bisa menginspirasi ya videonya, walaupun penuh dengan cacat dan penuh dengan kurang. Semoga sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.